Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, adik-adik, ini sudah minggu yang Pertama minggu pertama bulan Mei. Wah, nggak terasa ya Kak. Nah, adik-adik, biasa kalau kita tanggal 2 Mei itu kita peringati sebagai hari apa? Oh iya betul, hasil hari ini tanggal 2 Mei ya. Iya. Ayo adik-adik ada yang tahu ini hari apa? Hari Pendidikan Nasional. Waduh, jadi ingat ya Kak. Aku jadi ingat ibu guruku. Waduh, ibu guruku seorang ibu guru yang luar biasa yang sudah membimbing aku jadi pandai gitu. Kak Iska gimana? Iya ya, Hari Pendidikan Nasional itu adik-adik hari dimana kita memperingati betapa pentingnya pengetahuan. Nah, kita bisa berterima kasih ya, sama Iya. seperti Kasil bilang tadi sama ibu gurunya. Kita sampai saat ini bisa ada di sini itu tiada lain tiada bukan karena salah satunya jasa para guru. Ada bapak guru juga Bu. Bapak guru juga ada Miss ya. Kalau sekarang adik-adik kenalnya namanya Miss ya. Nah, sebagai murid juga kita harus rajin belajar adik-adik, harus mau menempuh atau mengambil ilmu setinggi-tingginya. Iya, Karena anak-anak Tuhan itu anak-anak yang pintar-pintar, berhikmat. Oke adik-adik. Luar biasa ya. Hari ini dengan Kak Sil di sini. Dan juga Kak Rizka dan pemain musik kita pagi hari ini Kakak Indra. Bukan hanya kakak-kakak bertiga aja, ada juga pelayan firman. Untuk kelas besar kecil ada kakak Rere. Dan kita balik Ada Kakak Sarce. Oke, siap ya adik-adik ya. Nah, Kak Iska, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita ajak dulu adik-adik di rumah. Kita berdiri, kita mau nyanyi dulu ya. Ayo adik-adik, Kita siap. Lagu apa Kak? Kita mau nyanyi? Selamat pagi Tuhan. Pakai gerakan semuanya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Ada lagi Kak, lagu satu. Kita mau nyanyi I Love You Jesus. Masih pakai gerakan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kakak Sil, Kakak Rizka, adik-adik di rumah juga kan? Nah, adik-adik kita harus selalu bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan sangat baik sama kita. Karena Tuhan sangat sayang sama kita. Salah satunya Kak Sil, hal yang harus kita syukuri adalah kesehatan. Benar. Adik-adik juga pasti semuanya sehat-sehat ya. Kita harus bersyukur ya Kak. Nah, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Sebelum berdoa, tangannya disembunyikan ke belakang. Sudah disembunyikan? Nah, kita mau siap-siap berdoa ya adik-adik. Dari dan menunjuk dari tengah yang panjang, dari manis pun begitu, jari kelingkingku sayang, ku berhitung 1, 2, 3.
pagi hari yang indah. Untuk pagi hari yang indah. Terima kasih. Terima kasih. Untuk papa mama. Untuk papa mama. Untuk tubuh yang sehat. Untuk tubuh yang sehat. Dan kami yang senang pagi ini. pagi ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau beribadah, memuji Tuhan, Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Hadirlah di Hadirlah tengah-tengah kami. di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, masih tetap berdiri. Iya, Kak. Kita bahas satu pujian dengan judul Bertemu dalam kasihnya. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya, Kak? Pasti. Kakak kelas besar kayaknya tahu. Adik-adik yang masih mungil-mungil kita belajar sama-sama ya. Masih tetap berdiri. Iya. Musik. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dalam kasih-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, semua sukacita adik-adik. Pasti dong, Kak. Coba kita lihat dulu, adik-adik bersukacita nggak? Nah, senyumnya coba. Walaupun kakak Isla sama kakak Sil pakai masker, kelihatan senyumnya lebar. Pasti ya, Kak. Nah, adik-adik boleh duduk sekarang. Kita Iya. mau sama-sama Mendengarkan firman Tuhan. siapkan baik-baik hati Apa ya, kita, jiwa kita. Kita mau dengerin perintah Tuhan. Dan tidak hanya itu adik-adik, harus kita lakukan. Oleh karena itu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mendampingi kami dalam mendengarkan cerita tentang Tuhan, dan kami dapat mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus juga menuntun kakak pelayan yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat ketemu, dan selamat pagi. Sekarang kita ketemu kembali dalam ibadah Minggu Pelayan Anak. Nah, Kak Satya senang sekali, pasti adik-adik semua sudah mandi ya. Nah, adik-adik semua duduk yang manis, kita buka telinga kita mau dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya adik-adik dibuka ya. Nah, pagi ini Kak Satya mau cerita tentang seorang bapak yang bernama
Nanti kita baca dulu adik-adik ya. Nah, firman Tuhannya itu kita baca dari Perjanjian Lama, dari kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9 ya adik-adik. Nah, Kak Sarce baca. Adik-adik yang sudah bisa baca juga boleh ikutin Kak Sarce ya. Yang belum bisa boleh didengerin aja. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi, Lo-ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Nah, demikian adik-adik pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Amin. Kira-kira tadi siapa yang masih ingat ya nama Bapak? Seorang Bapak, dimana dia juga seorang nabi loh adik-adik. Nah, coba adik-adik lihat ya. Siapa yang masih ingat tadi namanya siapa? Nah, namanya Bapak Hosea. Kira-kira adik lihat enggak ya? Kelihatan adik-adik? Iya. Nah, ini adalah nama-nama keluarga Bapak Hosea. Tadi dikatakan Bapak Hosea punya seorang istri. Namanya siapa adik-adik? Gus, Ibu Gomer. Wah, ternyata mereka punya 3 orang anak. Ada anak ketiga orang. Yang pertama dikatakan namanya Yisrael. Siapa adik-adik? Yisrael. Nah, Yisrael ini adalah seorang laki-laki, anak pertama. Kemudian anak yang kedua lahir lagi. Anaknya Bapak Hosea. Dia beri nama Lo-ruhama. Siapa adik-adik? Lo-ruhama. Wah, namanya bagus sekali ya, namanya cantik. Dia adalah seorang perempuan. Tidak lama kemudian, lahir lagi anaknya, 1 laki-laki. Dia beri nama Lo-ami. Jadi Bapak Hosea dan Ibu Gomer
punya 3 orang anak. Ya, nah adik-adik tahu nggak ya, Bapak Hosea ini dia juga seorang nabi loh, nabi di kerajaan Israel. Dia seorang nabi di kerajaan Israel pada saat itu. Kalau nabi itu kerjanya apa ya? Dia kerjanya suka memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Hosea ini dia pergi memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di kerajaan Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik, Kak Sakti, kalau aku tanya boleh nggak? Boleh, kamu mau nanya apa? Tapi dengerin dulu ya, Kak Sakti cerita ya. Oke, aku duduk baik ya Kak. Iya, seperti adik-adik duduk baik sana. Nah, Mas ya, kamu duduk yang bagus dulu ya, nanti Kak Sakti cerita lagi ya. Nah, tapi sayangnya adik-adik, Bapak Hosea ini dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi ternyata orang-orang yang Israel sana itu mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Hosea. Waduh, tahu adik-adik kalau kita tidak dengar-dengaran, apa yang terjadi? Tuhannya sedih ketika Bapak Hosea menyampaikan firman Tuhan, bangsa Israel tidak mau dengar adik-adik. Nah, Tuhannya tuh sedih. Dia melihat tingkah laku umatnya seperti itu. Kok kenapa ya? Tapi sayang bangsa Israel itu benar-benar tidak mendengarkan. Tuhannya sedih. Nah, adik-adik, lalu apa yang terjadi lagi? Mereka juga tidak mau mendengarkan. Mereka tidak setia di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak lagi datang beribadah menyembah Tuhan. Mereka beribadah kepada patung-patung adik-adik. Sementara kalau patung itu kan tidak bisa berbicara, tidak bisa menjawab doa-doa kita. Karena yang bisa mendengarkan doa kita dan menjawab permohonan kita itu hanyalah Tuhan Yesus. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus sangat sedih. Karena ternyata bangsa Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Hosea. Wah, Tuhan yang sedih sekali. Kasihan Tuhan Yesus bisa-bisa menangis. Nah, adik-adik, akibatnya apa? Bangsa Israel yang tidak setia itu akan menerima hukuman dari Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, di hari pendidikan nasional sekarang ini, kita juga dididik adik-adik ya. Bukan hanya dididik dari firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari di ibadah impak, tapi kita juga dididik oleh guru kita di sekolah lewat pelajaran yang diberikan kepada kita. Nah, adik-adik juga harus tetap setia. Adik-adik harus tetap setia untuk rajin belajar, tetap setia, rajin berdoa, tetap setia, rajin ikut pelajaran IPA. Iya Kak, aku juga suka IPA loh Kak. Iya, kita harus IPA karena kalau kita rajin IPA, kita di IPA dididik loh oleh firman Tuhan agar kita menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Iya, anak Tuhan harus selalu gembira seperti Caca ini. Dia harus selalu gembira. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini juga mengajarkan kita semua ya bahwa Tuhan Yesus akan senang sekali kalau melihat adik-adik mau hadir di dalam ibadah impak. Baik yang masih dilaksanakan secara daring adik-adik, ataupun mungkin sudah ada adik-adik yang bisa bertatapan muka. Ya, adik-adik. Nah, hari ini kakak mau ingatkan lagi adik-adik. Wah, adik-adik kita harus apa? Jadilah anak Tuhan yang setia. Coba adik-adik ingatkan lagi, dengarkan lagi apa firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Jadilah anak Tuhan
yang setia. Jadilah anak Tuhan yang setia. Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah jauh lebih dulu setia kepada kita. Nah sekarang Kak Sate mau ingatkan lagi, adik-adik masih setia nggak ya? Untuk selalu cuci tangan, untuk selalu memakai masker, ya, untuk selalu menjaga jarak, ya, untuk tidak bergaul dulu macam-macamnya. Jadi kita harus setia. Kalau kita setia, rajin mengikuti semuanya itu, maka kita akan bisa tetap sehat. Kalau kita tetap setia, rajin belajar, walaupun tidak dilihat sama guru, maka kita akan menjadi anak yang cerdas. Kalau kita tetap setia mengikuti ibadah IPA, kita tetap setia berdoa, maka kita akan menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan Yesus. Nah, satu lagi, sebelum kakak akhiri firman Tuhan hari ini, kakak punya sesuatu. Tadam! Ada yang udah bisa baca? Nah, di sini dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, coba adik-adik kita sama-sama ya. Ada, kita sama-sama ikutin ya, Kak Sarce. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah siapa? Bukan perintah Kak Sarce ya, tapi perintah Tuhan Yesus. Nah, itu kira-kira firman Tuhan hari ini adik-adik, mengajar kita untuk selalu setia. Wah, demikianlah firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik ingat ya, kalau adik-adik setia, maka Tuhan Yesus sudah lebih dulu setia kepada kita. Nah, sekarang taat dan setia kepada Tuhan. Ingat ya, kita harus selalu taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang siapa? Nah, tentang keluarga Bapak Hosea dengan 3 orang anaknya dan istrinya bernama Ibu Gomer. Nah, baiklah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, ada satu lagi kabar gembira. Kak Sati belum sampaikan tadi. Nah, kabar gembira ini kita punya aktivitas loh, adik. Aktivitasnya itu adik-adik mulai sekarang cari foto-foto adik-adik yang paling cantik, yang paling bagus menurut adik-adik ya. Nanti fotonya itu bisa ditempelin di karton atau kertas HVS, ukurannya bebas adik-adik ya. Tapi jangan lupa di samping foto adik-adik itu atau di bawah foto adik-adik dituliskan namanya siapa. Misalnya aku namanya Kak Sarce, contoh ya. Aku anak pertama, kalau adik-adik anak pertama. Kalau adik-adik anak kedua, aku anak kedua. Atau adik-adik ada yang anak ketiga, aku anak ketiga. Nah, itu adik-adik tulis keterangannya itu di samping fotonya atau di bawah fotonya. Jangan lupa ada temanya. Aku mau setia. Ya, aku mau setia. Nanti kalau adik-adik sudah selesai semuanya itu, jangan lupa dipotong. Ya, dan boleh dikirim atau di-share ke grup kelas masing-masing. Ya adik-adik ya, kalau kelas batita, kirimnya di kelas batita. Kalau kelas balita, kirim di kelas balita. Kelas kecil, kirim ke kelas kecil. Dan kelas besar ke kelas besar. Oke adik-adik, ditunggu ya. Wah, adik-adik,
Kak Iska, kita baru saja mendengarkan cerita firman Tuhan. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Tentang apa? Oh, tentang taat dan setia. Nah, kenapa ya adik-adik ya? Karena mungkin bangsa Israel mereka tidak setia kepada siapa? Pada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kita nggak boleh kayak gitu adik-adik. Akhirnya Tuhan mengingatkan lewat siapa? Hosea. Hosea. Kita harus jadi anak-anak yang taat. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan itu sudah sangat setia. Tuhan tuh baik sekali sama kita, mengampuni terus saat kita melakukan kesalahan. Karena itu adik-adik kita harus jadi anak yang taat. Taat dan setia. Taat tuh kayak gimana kak? Taat beribadah. Beribadah. Walaupun di rumah nih nggak dilihat kakak layan. Kadang-kadang nggak dilihat kakak mama. Adik-adik harus taat karena adik-adik beribadah sama Tuhan. Ya. Taat terus setia beribadah di rumah sampai nanti kita ketemu lagi ya Kak Sil, di gedung gereja. Hadapan muka ya adik-adik ya. Lalu harus taat apa lagi Kak Sil? Taat membaca SBA yang sering Saat teduh adik-adik harus taat. Juga berdoa ya. Aduh, jangan sampai yang dilihat mama dan papa saja. Baru kita mau taat ya. Sama seperti yang diingetin juga tadi pagi adik-adik bahwa hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional adik-adik. Harus taat belajar, tekun adik-adik ya. Jangan males walaupun sekolahnya cuma online. Harus rajin kerjain tugas-tugas yang harus taat. Ya, Juga benar-benaran guru ya adik-adik ya. Karena guru juga sangat berjasa untuk pendidikan kita ya. Itu perintah Tuhan hari ini adik-adik. Selamat dilaksanakan. Oke, siap, pasti ya adik-adik semuanya baik ya. Nah, sekarang Kak kita mau angkat satu pujian lagi. Adik-adik bangkit berdiri. Yuk kita semua berdiri, kita akan angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Satu ya, Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa dia? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Wow, luar biasa ya nama Yesus ya. Nah adik-adik, kita akan mau berdoa syafaat. Semuanya siap ya. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami telah diajarkan untuk setia. Tuhan kiranya Engkau mau membantu kami untuk selalu belajar setia dalam setiap hal dan setia mengerjakan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Tuhan pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya Engkau mau memberkati setiap program yang telah disiapkan oleh pemerintah kami Tuhan Yesus, termasuk vaksin Tuhan Yesus dalam penanggulangan COVID ini. Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati setiap orang-orang yang tergabung di dalamnya. Engkau memberkati setiap orang-orang juga yang divaksin. Tuhan pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk gereja Tuhan Yesus. Engkau mau memberkati pendetanya, Engkau mau memberkati majelis, dan Engkau mau memberkati jemaat di gereja kami ini Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap kakak pelayan Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan mereka kesehatan selalu Tuhan, agar mereka bisa tetap melayani Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau mau menjaga mereka dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap kegiatannya ataupun pekerjaannya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan mereka kesehatan selalu Tuhan Yesus, supaya mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan Yesus yang sekarang mungkin sedang
terbaring lemah ataupun sedang dalam tahap pemulihan, Tuhan kiranya Engkau mau memberkati setiap makanan dan obat-obatan yang mereka makan. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan siap masuk dalam persembahan syukur. Nah, adik-adik sudah siap ya persembahan syukurnya? Sekarang kita siap ya. Nah, sebelum kita masuk dalam persembahan syukur, kakak mau ingatin lagi adik-adik, persembahan yang akan adik-adik berikan, nanti adik-adik kumpulkan dan juga adik-adik titip kepada mama atau kepada papa untuk dibawa ke gereja atau ke istri. Atau adik-adik setelah persembahannya dikasih ke papa mama atau bilang sama papa mama, boleh ditransfer ke rekening gereja yang nanti akan ada setelah slide ini adik-adik. Atau ada barcode juga adik-adik, tinggal langsung barcode bilang papa mama untuk memberikan persembahan di ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Nah, kita akan angkat satu pujian, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik boleh sambil duduk ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan berdoa persembahan semuanya. Berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pengumuman hari ini. Apa ya Kak? Pengumuman pertama, adik-adik jangan lupa absen ya. Iya. Link absen yang ada di grup WhatsApp, jangan lupa sama adik-adik bilang papa mama akses. Yang udah bisa sendiri boleh sendiri. Ketik namanya, jangan lupa wajib absen ya. Supaya kakak-kakak tahu siapa aja yang ikutan ibadah hari ini. Lalu yang kedua, adik-adik, minggu depan kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 9 Mei ya adik-adik. Jadi harus siap. Walaupun lewat daring ya, masih tetap ya kita lewat online. Iya, ajakin adiknya atau ada kakaknya, jangan males bangun pagi-pagi hari Minggu harus ibadah ya adik-adik. Lalu yang ketiga pengumumannya, adik-adik udah buat celengan kan di rumah. Celengan itu untuk berbagi adik-adik. Jadi seperti firman Tuhan hari ini kita harus taat dan setia, itu bisa diaplikasikan juga dalam celengan kita adik-adik. Celengan itu untuk nanti kita berikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang kita percaya ya, kalau Tuhan nanti siapin orang-orang yang akan dibantu sama adik-adik loh. Jadi adik-adik jangan males ya Kak Asil ya, harus rajin ya. Nabung dari uang jajan adik-adik. nggak ditotokin ya berapa yang penting adik-adik harus nabung. Karena itu akan berguna adik-adik suatu hari nanti dipakai untuk pelayanan kasih. Nanti kita akan kasih tahu ya kasih tanggal berapa tabungan itu akan dikumpulkan dan kita akan berikan bersama-sama untuk orang-orang yang membutuhkan. Iya. Jadi adik-adik harus taat, harus setia nabungnya ya. Nabungnya ya benar. Kak Iska, Kasil dan adik-adik adalah perpanjangan kasih tangan Tuhan ya. Dan pengumuman terakhir, adik-adik jangan lupa sekolah yang rajin, kerjain tugasnya yang rajin,
Iya. Ibadahnya juga yang rajin. Iya. Dan jangan lupa kalau keluar rumah wajib selalu pakai. Pakai masker, juga jaga kesehatan ya Kak. Kalau main jangan dibuka maskernya adik-adik ya. Harus rajin apa lagi Kak? Cuci tangan. Cuci tangan. Pakai sabun ya. Harus ya adik-adik ya. Belum selesai tapi kita mau percaya coronanya juga mau selesai. Tapi karena belum selesai adik-adik tetap harus taat menjalani protokol Kesehatan ya. Oke, itu aja pengumumannya. Iya. Sekarang kita mau bersiap-siap mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Berakhir ya. Kakak Iska dan Kakak Silunda adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita mau puji Tuhan, kita mau bilang terima kasih Tuhan. Dan untuk wujud terima kasih kita harus taat dan setia ya adik-adik. Iya. Dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau berdoa sama-sama, lihat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini. Terima kasih karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang setia pada perintah Tuhan. Tuhan sertai kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Tolong jaga juga papa mama kami Tuhan, beserta kakak-kakak pelayan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Selamat hari